Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Riki Darmawan dari kelas K119 MNR dengan NPM 11211438 untuk menyajikan materi mengenai apa sih ekspor-impor itu. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu ada rundown. Di sini saya akan menjelaskan ekspor-impor secara umum. Lalu yang kedua ada contoh ekspor-impor di perusahaan di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Lalu yang ketiga ada apa itu Incoterms. Yang keempat ada salah satu Incoterms yaitu EXW. Dan kelima ada contoh dari EXW. Oke, langsung saja untuk yang pertama, apa sih ekspor-impor itu? Nah, ekspor mengacu pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021, ekspor adalah aktivitas mengeluarkan produk dari daerah pabean. Yang dimaksud dari daerah pabean adalah daerah yang dimiliki Republik Indonesia terdiri dari udara, laut, dan darat, serta wilayah tertentu yang tercantum dalam zona ekonomi eksklusif. Jika seorang atau lembaga yang melakukan aktivitas ekspor dinamakan dengan eksportir. Aktivitas ekspor akan terjadi apabila suatu negara atau wilayah asal mengalami kelebihan produk yang mana telah mampu memenuhi kebutuhan negara atau wilayahnya sendiri. Negara atau wilayah yang melakukan ekspor bisa mendapatkan pemasukan dari negara lain. Pemasukan itu disebut dengan devisa. Lalu yang kedua ada impor. Apa sih impor itu? Dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021, impor adalah aktivitas memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Adapun barang yang dimasukkan terdiri dari berbagai macam, mulai dari kendaraan, transportasi, hingga tenaga manusia. Adapun produk impor merupakan produk yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Orang atau lembaga yang melakukan aktivitas impor disebut juga importir. Keuntungannya didapatkan dari harga produk tersebut, yang mana biasanya lebih murah daripada produksi dalam negeri. Untuk mengawasi produk ekspor dan impor, maka hadirlah bea cukai. Setiap produk yang diimpor pasti akan dikenakan pajak sesuai dengan jenisnya. Lalu untuk yang kedua ini ada contoh perusahaan yang melakukan ekspor impor di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu PT Cermai Makmur Abadi Internasional. Nah, jadi PT Cermai ini perusahaan manufaktur produk kertas yang didirikan oleh Sugiharto Subroto, Teresia Sutaman, dan Jakaria Setiawan pada Agustus 1993, terletak di Indonesia. Selama bertahun-tahun, PT Cermai telah menjalin hubungan yang kuat dan langgeng dengan para pelanggannya, terutama melayani grosir dan pengecer di seluruh dunia. Beberapa di antaranya berlokasi di Australia, Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, Swedia, Belanda, Selandia Baru, Denmark, Irlandia, dan Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun itu pula, PT Cermai telah berkembang untuk memantapkan ke dalam industri produk kertas. PT Cermai terus tumbuh menjadi pemasok utama yang berkomitmen untuk memberikan kepuasan pelanggan. Sebanyak 60% penjualan ekspor Cermai disumbang oleh Amerika Serikat, sedangkan 20% sisanya ditujukan ke Inggris dan sisanya ke negara-negara lain. Rata-rata ekspor Cermai per tahun mencapai 2.500 kontainer. Salah satu pembeli perusahaan ini adalah Amerika Serikat, yang jaringan retailnya adalah Walmart. Retail modern itu sudah sekitar 7 tahun menjadi pembeli produk Cermai Makmur. Mengutip data dari Grand View Research, nilai produk pembungkus kado global mencapai 15,1 miliar US dollar pada 2018. Inovasi produk dalam pembungkus kado merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan industri ini. Selain itu, peningkatan daya beli telah mendongkrak permintaan untuk pilihan hadiah yang elegan dan disesuaikan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri produk hadiah secara keseluruhan yang secara positif akan mempengaruhi pasar global. Ada apa sih Incoterms itu? Nah, Incoterms merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirimkan barang dalam transaksi ataupun kontrak. Istilah komersial internasional ini juga sering berisi semua tugas, risiko, dan biaya bersangkutan selama bertransaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Di beberapa faktor komersial, International Commercial Terms ini juga menjadi persyaratan utama yang berfungsi untuk mengurangi risiko kesalahpahaman yang merugikan. Itu sebabnya International Commercial Terms ini juga merupakan persyaratan yang sangat penting. Lalu selanjutnya ada EXW, salah satu jenis dari Incoterms. Nah, dalam EXW ini, harga jual barang yang ditawarkan adalah harga barang yang diambil di pabrik ataupun gudang. Ini juga diikuti dengan penjelasan mengenai kota pabrik gudang tersebut berada. Di sini juga perlu memasukkan biaya bank jika memakai metode pembayaran antar negara dengan jasa bank. EXW ini hanya membebankan kewajiban minimum pada penjual. Lebih khusus, penjual hanya perlu mengirimkan barang ke pembeli di tempat pengiriman yang ditentukan yang biasanya merupakan tempat usaha penjual. Tapi dapat berupa lokasi tertentu seperti gudang, pabrik, dan lain-lain.
Pada prinsipnya, sampai barang belum dikirim seperti yang ditentukan dalam kontrak penjualan, penjual menanggung semua risiko kehilangan atau kerusakan barang. Setelah dikirim, risiko semacam itu secara otomatis dialihkan ke pembeli. Hal yang sama berlaku untuk setiap biaya yang berkaitan dengan barang. Sampai pengiriman barang, biaya ditanggung oleh penjual setelah pengiriman mereka oleh pembeli. Nah, EXP ini lebih cocok digunakan untuk domestik dan bukan internasional. Ketentuan pembayaran untuk transaksi EXP ini umumnya berupa uang tunai di muka ataupun rekening terbuka. Nah, salah satu contoh EXP ini adalah eksportir keripik tempe memiliki pabrik di Sukabumi. Harga keripik tempe yang sudah termasuk keuntungan adalah 50.000 per kilo. Importir membayar langsung ke eksportir tanpa jasa bank. Harga ini dikonversikan ke dalam US dollar menjadi 3,57 US dollar. Asumsi 1 US dollar itu sekarang 14.000 rupiah ya. Maka penawaran harga EXP ditulis EXP Bogor US dollar 3,57 per kilo atau EXP Bogor USD 3,570 per MT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan mengenai ekspor impor secara umum, lalu contoh perusahaan yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, lalu apa itu Incoterms, dan salah satu jenis Incoterms yaitu EXP, dan salah satu contoh dari EXP itu. Sekian hasil yang dapat saya paparkan untuk memenuhi materi evaluasi tengah semester saya. Saya Riki Darmawan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.